Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4A05 akan menyampaikan materi tentang pengakuan pendapatan yang beranggotakan Mailiana NIM 2018 017 137, Septirto Rizky 2019 017 164, Mona Sari Sihura 2019 017 183, Latifah 2019 017 195, Indah Pratiwi 2019 017 197, dan Riza Abdilanisa 2019 017 199. Lingkungan saat ini, berdasarkan studi, pengakuan pendapatan telah menjadi sumber tanggal terbesar dari pernyataan ulang perusahaan selama dekade belakangan. Studi tersebut menyimpulkan, yaitu pernyataan ulang dari pengakuan pendapatan yang tidak benar akan mengakibatkan penurunan yang lebih besar dalam kapitalisasi pasar ketimbang setiap jenis pernyataan ulang lainnya. Masalah pendapatan menyebabkan 8 dari 10 besar kerugian nilai pasar pada tahun belakangan ini. Kemudian dari 10 perusahaan, 3 yang pertama mengalami kerugian sebesar 20 miliar dolar nilai pasar selama hanya 3 hari setelah pengungkapan masalah pengakuan pendapatan. Satu pedoman untuk pengakuan pendapatan. Ada 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip ini. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti biaya, seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan. Yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Kemudian, 2. Penyimpanan dari dasar penjualan. Suatu studi yang dilakukan FASB menemukan beberapa alasan umum untuk menyimpang dari dasar penjualan. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk mengakui lebih awal dalam proses menghasilkan laba dan bukan pada saat penjualan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Menurut FASB, dalam konsep statement nomor 5, kedua syarat untuk mengakui pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale, atau biasanya berarti penyerahan. Akan tetapi di sini bisa timbul masalah dalam pelaksanaannya. Ada 3 siklus semacam ini akan dibahas berikut. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Yang ketiga, trade loading dan channel stapling. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Ada 2 metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu yang pertama, metode persentase penyelesaian, mengakui pendapatan biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Menunda pengakuan pos-pos ini sampai seluruh kontrak diselesaikan berarti salah menyajikan upaya atau biaya dan pencapaiannya atau pendapatan dalam periode akuntansi interim. 1. Mengukur kemajuan ke arah penyelesaian. Menurut dasar ini, seluruh perusahaan seperti IDS mengukur persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang sudah terjadi sampai tanggal ini dengan estimasi total biaya paling akhir untuk menyelesaikan kontrak. Selanjutnya, contoh metode persentase penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Untuk mengilustrasikan metode persentase penyelesaian, asumsikan bahwa Hardtech Construction Company memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2007 untuk membangun sebuah jembatan senilai 4.500.000 yang diharapkan selesai pada bulan Oktober 2009 dengan estimasi biaya sebesar 4 juta. Adapun rumus dasar biaya terhadap biaya adalah
biaya yang terjadi sampai saat ini per estimasi total biaya terkini sama dengan persentase penyesuaian. Terus, rumus untuk menentukan pendapatan total yang diakui sampai tanggal ini adalah persentase penyelesaian kali perkiraan pendapatan total dalam kurung atau laba bruto sama dengan pendapatan atau laba bruto yang akan diakui hingga tanggal ini. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan nilai pendapatan periode adalah pendapatan atau laba bruto yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi pendapatan atau laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya sama dengan nilai pendapatan periode saat ini atau laba bruto. Next, selanjutnya ada penerapan metode persentase penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Berkaitan dengan periode konstruksi tersebut, perhatikan bahwa pada akhir tahun 2008, estimasi total biaya telah meningkat dari 4 juta menjadi 4 juta 50 ribu. Pada tahun 2007, biaya sampai saat ini senilai 1 juta. Pada tahun 2008, 2 juta 916 ribu. Pada tahun 2009, 4 juta 50. Estimasi biayanya untuk menyelesaikan pada tahun 2007 sebesar 3 juta, pada tahun 2008 1 juta 134, pada tahun 2009 tidak ada. Termin selama tahun berjalan pada tahun 2007 senilai 900 ribu, pada tahun 2008 senilai 2 juta 400 ribu, pada tahun 2009 senilai 1 juta 200 ribu. Kas yang tertagih selama tahun berjalan pada tahun 2007 senilai 750 ribu, pada tahun 2008 senilai 1 juta 750 ribu, pada tahun 2009 senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya ada persentase selesai dihitung seperti yang ditunjukkan pada di atas. Harga kontrak pada tahun 2007 4.500.000, pada tahun 2008 4.500.000, pada tahun 2009 4.500.000. Dikurangi estimasi biaya sampai tanggal ini 1 juta. Pada tahun 2007 sebesar 1 juta, pada tahun 2008 sebesar 2.918.000, pada tahun 2009 sebesar 4.050.000. Estimasi biaya untuk menyelesaikan pada tahun 2007 sebesar 3 juta, pada tahun 2008 sebesar 1.134.000, pada tahun 2009 tidak ada. Jadi estimasi total biaya pada tahun 2007 4 juta, pada tahun 2008 4.050.000, pada tahun 2009 4.050.000. Selanjutnya estimasi total laba kotor. Pada tahun 2007 dia sebesar 500.000, pada tahun 2008 dia sebesar 450.000, pada tahun 2009 450.000. Persentase selesai pada tahun 2007 25%, pada tahun 2008 72%, pada tahun 2009 sebesar 100%. Pada tahun 2007 1 juta per 4 juta, pada tahun 2008 2.916.000 per 4.050.000, pada tahun 2009 4.050.000 per 4.050.000. Next, selanjutnya ada ayat jurnal metode persentase penyesuaian dasar biaya terhadap biaya. Untuk mencatat biaya konstruksi, pada tahun 2007, jurnalnya konstruksi dalam proses pada bahan, kas, hutang, dan sebagainya sebesar 1 juta. Pada tahun 2008, konstruksi dalam proses pada bahan, kas, hutang, dan sebagainya sebesar 1.918.000. Pada tahun 2009, konstruksi dalam proses bahan, kas, dalam proses pada bahan, kas, hutang, dan sebagainya sebesar 1.134.000. Selanjutnya untuk mencatat termin, pada tahun 2007, jurnalnya piutang usaha pada penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar 900.000, pada tahun 2008 sebesar 2.400.000, pada tahun 2009 sebesar 1.200.000. Selanjutnya untuk mencatat hasil penagihan kas pada piutang usaha, jurnalnya kas pada piutang usaha pada tahun 2007 750.000, pada tahun 2008 1.750.000, pada tahun 2009 sebesar 2 juta. Selanjutnya ada persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotor per tahun. Pendapatan yang diakui pada tahun 2007 4.500.000 dikali 25% dapatlah 1.125.000. Pada tahun 2008 4.500.000 dikalikan 72% dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun sebelumnya dapatlah hasilnya 2.115.000. Pada tahun 2009, 4.500.000 dikalikan 100% dikurangi pendapatan 2 tahun sebelumnya, 2007 dan 2008, dapatlah hasilnya 1.260.000.
Laba kotor yang diakui pada tahun 2007, 500.000 dikalikan 25%, dapatlah 125.000. Tahun 2008, 425.000 dikalikan 72%, dan dikurangi laba kotor sebelumnya, pada tahun sebelumnya, dapatlah hasilnya 1.199.000. Pada tahun 2009, 450.000 dikalikan 100%, itu dikurangi laba kotor pada 2 tahun sebelumnya, 2007 dan 2008, dapatlah senilai 126.000. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, serta untuk mencatat penyelesaian kontrak metode persentase penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor. Pada tahun 2007, jurnalnya konstruksi dalam proses 125.000 debit, bahan konstruksi 1 juta debit, dan pada pendapatan dari kontrak jangka panjang 1.125.000 di kredit. Pada tahun 2008, konstruksi dalam proses 199.000 di debit, beban konstruksi 1.915.000 di debit, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang 2.115.000. Pada tahun 2009, konstruksi dalam proses 128.000 di debit, beban konstruksi 1.134 di debit, pada pendapatan dari kontrak jangka panjang 1.200.000 di kredit. Untuk mencatat penyelesaian kontrak. Pada tahun 2007 itu nggak ada jumlah. Pada tahun 2008 juga nggak ada. Ini jadi untuk mencatat penyelesaian kontraknya dia pada tahun 2009. Itu jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses sebesar 4.500.000. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya, Hard Date Construction Company memuat perubahan estimasi pada tahun kedua, yaitu 2008, ketika perusahaan meningkatkan estimasi biaya total yang sebelumnya sebesar 4 juta dolar menjadi 4.050.000 dolar. Nah, perubahan estimasi ini dilakukan secara kumulatif. Adapun isi dalam akun konstruksi dalam proses untuk metode presentasi penyelesaian ini, yaitu pada tahun 2007, biaya konstruksinya sebesar 1 juta dolar, laba kotor yang diakui sebesar 125.000 dolar. Pada tahun 2008, biaya konstruksinya sebesar 1.916.000 dolar dan laba kotor yang diakui sebesar 199.000. Dan pada tahun 2009, biaya konstruksinya sebesar 1.134.000 dolar dan laba kotor yang diakui sebesar 126.000. Sehingga hasilnya menjadi 4.500.000 dolar. Jadi pada tanggal 31 Desember 2009, untuk menutup proyek yang telah diselesaikan, sehingga hasilnya sebesar itu 4.500.000 dolar. Selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan untuk metode presentasi penyelesaian. Nah, umumnya ketika sebuah perusahaan mencatat akun piutang dari penjualan, perusahaan tersebut mengurangkannya dari akun persediaan. Namun untuk metode presentasi penyelesaian ini, baik piutang maupun persediaan itu terus tercatat. Nah, pengurangan saldo dalam akun penagihan dari akun konstruksi dalam proses ini dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pencatatan persediaan berganda atau persediaan itu dihitung 2 kali. Nah, adapun perhitungan harga kontrak yang belum ditagih sampai tanggal 31 Desember 2007, yaitu pendapatan kontrak sampai tanggal ini yaitu sebesar 4.500.000 dolar dikali 4 juta dolar per 1 juta dolar, sehingga hasilnya 1.125.000 dolar. Nah, penagihan sampai tanggal ini sebesar 900.000 dolar, sehingga total pendapatan yang belum ditagih itu hasil pengurangan dari 1.125.000 dolar dikurang 900.000 dolar, sehingga hasilnya 225.000 dolar. Adapun penyajian laporan keuangan untuk metode presentasi penyelesaian pada Hard Date Construction Company, yaitu untuk laporan laba ruginya, pendapatan dari kontrak jangka panjang pada tahun 2007 itu sebesar 1.125.000 dolar, pada tahun 2008 sebesar 2.050.000
$115.000 dan pada tahun 2009 itu sebesar $1.260.000. Untuk biaya konstruksinya pada tahun 2007 sebesar $1 juta dan pada tahun 2008 sebesar $1.916.000 dan pada tahun 2009 sebesar $1.134.000. Dan laba kotornya untuk tahun 2007 sebesar $125.000 dan tahun 2008 sebesar $199.000 dan pada tahun 2009 itu sebesar $126.000. Untuk neraca pada tanggal 31 Desember itu ada aktiva lancar. Piutang usahanya pada tahun 2007 itu sebesar $150.000 dan pada tahun 2008 sebesar $800.000. Untuk persediaannya tidak ada. Selanjutnya itu konstruksi dalam proses sebesar $1.125.000 dan dikurangi tagihan sebesar $900.000 sehingga biaya dan laba yang diakui yang melebihi penagihan itu sebesar $225.000. Selanjutnya kewajiban lancar. Untuk penagihan itu sebesar $3.300.000 dan tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui sebesar $3.240.000. Untuk itu hasilnya sebesar $60.000. Nomor 2, metode kontrak selesai. Menurut metode kontrak selesai atau complete contract method, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Metode ini perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan internal ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya, dan laba kotor. Sebagai contoh, untuk proyek jembatan Hardan Construction Company yang telah diilustrasikan dalam halaman terdahulu, ayat jurnal berikut ini dibuat pada tahun 2009 menurut metode kontrak selesai untuk mengakui pendapatan dan biaya serta untuk menutup akun persediaan dan penagihan. Seperti yang kita lihat, penagihan atas konstruksi dalam proses sebesar Rp4.500.000 berada di debit, pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar Rp4.500.000 berada di kredit, biaya konstruksi sebesar Rp4.050.000 berada di debit, konstruksi dalam proses sebesar Rp4.050.000 berada di kredit. Perbandingan laba kotor yang diakui menurut metode yang berbeda yaitu 2017 presentasi penyelesaian sebesar 125.000, kontak selesai 0. 2018 presentasi penyelesaian sebesar 199.000, kontak selesai 0. Dan 2009 presentasi penyelesaian sebesar 126.000, kontak selesai 450.000. Penyajian laporan keuangan metode kontrak selesai. Laporan laba rugi. Pendapatan dari kontrak jangka panjang 2007 strip, 2008 strip, 2009 sebesar $4.500.000. Biaya konstruksi 2007 strip, 2008 strip, 2009 sebesar $4.050.000. Laba kotor 2007 strip, 2008 strip, 2009 sebesar $450.000. Neraca 31/9/21, aktiva lancar. Berutang usaha sebesar $150.000, $800.000. Persediaan konstruksi dalam proses sebesar $1 juta dikurangi penagihan sebesar $900.000. Biaya dan laba yang diakui yang melebihi penagihan sebesar $100.000. Kewajiban lancar. Penagihan $3.300.000 melebihi biaya dan laba yang diakui sebesar $2.916.000, $384.000. Nomor 3, kerugian kontrak jangka panjang. Terdapat dua jenis kerugian yang timbul pada kontrak jangka panjang, yaitu yang pertama, kerugian periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini timbul apabila selama konstruksi
terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghalangi semua laba kontrak. Asumsi bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 mengestimasikan biaya untuk menyelesaikan kontrak pembuatan jembatan sebesar 1.468.962 US dollar dan bukan untuk 1.134.000 US dollar, dengan mengasumsikan semua data lainnya sama seperti sebelumnya. Hardad akan mengikuti presentasi penyelesaian dan mengakui kerugian seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 18-15. Bandingkan perhitungan ini dengan perhitungan untuk tahun 2008 dalam penerapan metode presentasi penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Presentasi penyelesaian turun dari 72% menjadi 665 karena adanya kenaikan estimasi biaya masa depan untuk menyelesaikan kontrak tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kerugian yang dapat diakui pada tahun 2008 sampai kerugian periode berjalan. Nah, di sini ada jurnal penyelesaiannya, yaitu misalnya biaya sampai tanggal ini 31 bulan 12 2008 itu sebesar 2.916.000, dan sedangkan biaya estimasi biaya untuk penyelesaiannya atau revisinya yaitu 1.466.962, dan sedangkan estimasi total biayanya yaitu 4.384. Nah, dari presentasi penyelesaiannya 2.916.000 dikurangin 4.384. Nah, jadi ketemunya 66,5%. Nah, dari pendapatan yang diakui pada tahun 2008 tadi itu tuh 4.500.000 dikurangi 66,5%. Nah, dapat 66,5% itu dari presentasi penyelesaian tadi. Jadi dikurangin lagi 1.125.000, dan jadi biaya yang terjadi selama tahun 2008 itu 1.915.000. Nah, dari kerugian yang diakui selama tahun 2008 kan 48.500. Jadi Hardad Consultation akan mencatat kerugian pada tahun 2008 sebagai berikut, misalnya kayak beban konstruksi proses kerugian 48.500. Nah, pendapatan dari kontrak jangka panjangnya 1.867.500, yaitu kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Kayak misalnya yang tidak menguntungkan itu apa? Estimasi biaya pada akhir periode itu berjalan menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika keseluruhan kontrak berakhir. Nah, baik dalam metode presentasi penyelesaian maupun metode kontrak selesainya keseluruhan atau perkiraan kerugian kontrak harus diakui dalam periode berjalan. Dalam menggambarkan akuntansi untuk keseluruhan kerugian atas kontrak jangka panjang, asumsikan bahwa tanggal 31 Desember 2008 Hardad Consultation Company estimasi biaya untuk penyelesaian kontrak pembuatan jembatannya sebesar 1.640.250 dolar dan bukan 1.134.000. Revisi estimasi yang berkaitan dengan kontrak jembatan itu tampak. Jadi dia tuh bukan rekayasa tapi kayak fakta gitu loh, nampak jadi kontrak jembatannya. Nah, cara penghitungan jurnalnya itu bisa dilihat di bawah ini. Misalnya 2007 itu mempunyai estimasi awal harga kontrak sebesar 4.500.000 dolar, dan sedangkan estimasi setelah revisi 2008 itu sebesar 4.500.000. Nah, estimasi total biayanya itu 4 juta, dan dari tahun 2008 estimasinya itu 4.556.250. Nah, jadi estimasi kerugiannya itu dapat dihitung yaitu 916.000 dolar diambil 1.640.250, jadi ketemunya 56.250. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat yaitu pada slide berikutnya. Misalnya pendapatan yang diakui pada tahun 2008 itu dihitung seperti di bawah ini. Pendapatan yang diakui pada tahun 2008 dari perhitungan pendapatan yang dapat diakui itu harga kontrak sebesar
4.500.000 dan persentase selesainya itu 64.000 pendapatan yang dapat diakui sampai tanggal ini 2.880.000 dikurangi pendapatan yang diakui sebelum tahun 2008. Jadi tadi tuh dikalikan dengan 64% dari persentase selesainya. Jadi ketemunya tuh 1.125.000. Nah, pendapatan yang diakui pada tahun 2008 itu $1.756 dan biaya sampai tanggal ini 31 dari bulan 12 tahun 2008 2.916.000 dan estimasi biasa untuk penyelesaiannya 1.640 estimasi swasta. Total biayanya 4.556.250. Jadi persentase selesai 2.916.000 4.556. Jadi ketemunya 64%. Nah, dari perhitungan beban konstruksi 2008 sampai kontrak yang menguntungkan itu pendapatan yang diakui pada tahun 2008 dihitung sebelumnya itu dengan hasil 1.755.000 dan total kerugian yang diakui pada tahun 2008 itu 125.000. Nah, estimasi total kerugian atas kontraknya itu 56.250. Nah, estimasi total kerugian atas kontraknya itu ketemunya 1.181.250 dan konstruksi yang dibebankan pada tahun 2008 1.936.250. Kemudian, hard date contraction akan mencatat pendapatan, beban, dan kerugian kontrak jangka panjang pada tahun 2008 sebagai berikut. Maka, beban konstruksi sebesar $1.936.250 didebit, konstruksi dalam proses kerugian 121.250 dikredit, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang sebesar 1.755.000 dikredit. Pada akhir tahun 2008, maka konstruksi dalam proses mempunyai saldo sebesar $2.859.750. Maka akan ditunjukkan sebagai berikut. Biaya konstruksi tahun 2007 sebesar 1 juta, laba kotor yang diakui tahun 2007 sebesar 125.000, dan biaya konstruksi tahun 2008 sebesar 1.916.000. Kemudian, kerugian yang diakui tahun 2008 yaitu sebesar 181.250. Maka, saldo pada hard date contraction sebesar $2.859.750. Untuk mendapatkan saldo sebesar $2.859.750 didapatkan dari biaya konstruksi pada tahun 2007 ditambah dengan laba kotor tahun 2007 ditambah dengan biaya konstruksi tahun 2008. Nah, untuk total itu tadi dikurangi dengan kerugian yang diakui pada tahun 2008. Maka akan ketemu hasilnya sebesar $2.859.750. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Nah, untuk pengakuan pendapatan setelah penyerahan ini terdapat 3 metode yang biasanya dipakai untuk menagihkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu yang pertama metode akuntansi penjualan cicilan, yang kedua metode pemulihan biaya, yang ketiga metode simpanan. Untuk metode akuntansi penjualan cicilan ini digunakan sebagai mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan, di mana yang pertama akseptabilitas metode penjualan cicilan ini digunakan secara luas dan diterima untuk transaksi penjualan cicilan. Apabila transaksi penjualan terjadi peningkatan, maka penerimaan dan penetapan metode cicilan sebaliknya akan menurun. Kemudian, prosedur untuk menangguhkan pendapatan dan harga pokok penjualan barang dagang. Nah, ini digunakan untuk melakukan penjualan dalam periode 1 tahun. Maka langkah-langkah yang digunakan untuk menangguhkan laba kotor dengan cara yang pertama pada tahun berjalan. Nah, pada tahun berjalan ini sebaiknya pencatatan penjualan atau harga pokok penjualan dengan cara yang biasa, yaitu dengan menggunakan akun-akun khusus, kemudian dihitung laba kotor atas transaksi penjualan. Kemudian pada akhir tahun tingkat laba kotor ke penagihan kas dari penjualan cicilan tahun berjalan untuk mendapatkan laba kotor yang direalisasi. Yang terakhir, laba kotor yang belum direalisasikan harus ditangguhkan.
Selanjutnya, masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan. Nah, dalam hal ini, selain perhitungan laba kotor yang direalisasikan ditangguhkan, terdapat masalah-masalah lain yang akan dihadapi yang berkaitan dengan bunga atas kontrak cicilan, kemudian piutang tak tertagih, dan gagal membayar dan pemilikan kembali. Kemudian, penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan. Nah, jika transaksi penjualan cicilan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka diperlukan pengungkapan penuh atas penjualan cicilan, harga pokok penjualan cicilan, dan semua beban yang dapat dialokasikan ke penjualan cicilan. Akan tetapi, apabila jika transaksi penjualan cicilan bukan merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan, maka cukup memasukkan laba kotor yang direalisasi dalam laporan laba rugi sebagai pos khusus sesudah laba kotor atas penjualan. Kemudian yang kedua, metode pemulihan biaya atau cost recovery method. Pada metode ini, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Sesudah biaya dipulihkan penjual, maka setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. Nah, dalam laporan laba rugi, penjual untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor, baik jumlah yang diakui periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Kemudian yang terakhir yaitu metode simpanan. Menurut metode simpanan, penjual melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklasifikasikannya sebagai kewajiban di neraca. Untuk hal ini, penjual terus melaporkan propertinya sebagai aktiva dalam neraca beserta setiap hutang yang terkait yang masih ada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.